Perkenalkan, nama saya Yogi Adbert, NIM 68 2019 023, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Prodi Sistem Informasi. Ya, apa itu IPTEK? Ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disingkat IPTEK dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Dampak IPTEK dapat dibagi menjadi dua. Dampak positif seperti 1. Mampu menyebarkan budaya suatu daerah dengan cepat. Budaya yang kedua, budaya Indonesia dapat dengan mudah masuk ke luar negeri, dan masih banyak lagi. Dampak negatifnya, budaya asing mampu menyebar dengan cepat ke Indonesia. Dan yang kedua, generasi muda kurang mengetahui budaya asli dan lebih paham dengan budaya asing. Yang ketiga, budaya Indonesia dapat punah dan masih banyak lagi. Halo guys, kenalkan nama saya Angelita Tesalonika Lani dengan NIM 68 2019 122. Saya adalah mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Sebelum kita membahas tentang globalisasi dan pengaruhnya untuk kebudayaan, saya mau bertanya dulu, menurut kalian globalisasi itu apa sih? Globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain yang berbeda di seluruh dunia. Sekarang ini, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, itu yang menjadi pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi. Makin canggih dukungan, makin besar pula arus informasi yang dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Dari pembahasan yang sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh yang berhubungan dengan kehidupan baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan kebudayaan. Dan dalam perkembangan globalisasi dapat menimbulkan berbagai masalah dalam bidang sosial dan kebudayaan. Nah, kita tahu bersama pada saat ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat serta kehadiran globalisasi dapat membawa pengaruh bagi kehidupan suatu bangsa. Saat ini, masyarakat dapat merasakan pengaruh dari globalisasi, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, serta bidang-bidang yang lain, yang tentunya ini dapat mempengaruhi nilai nasionalisme suatu bangsa. Nah, agar supaya globalisasi tidak dapat mengubah kebudayaan kita sebagai masyarakat dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, kita perlu berperan aktif dalam pelestarian budaya daerah masing-masing dan budaya bangsa pada umumnya. Kita juga sebagai masyarakat harus berhati-hati dalam meniru dan menerima kebudayaan baru, sehingga pengaruh globalisasi di negara kita tidak terlalu terpengaruh. Marilah kita juga menjaga dan melestarikan budaya nenek moyang kita, jangan sampai dirampas oleh orang lain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ebrina Julieta Brusembiring, NIM 68 2019 151. Saya dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teknologi Informasi dan Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pengaruh positif yang dapat dirasakan dengan adanya TIK. Pengaruh positif yang dapat dirasakan dengan adanya TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi adalah peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi, dan kemudahan yang memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga, dan biaya. Sebagai contoh manifestasi TIK yang mudah dilihat di sekitar kita adalah pengiriman surat yang hanya memerlukan waktu singkat, karena kehadiran surat elektronis atau email. Ketelitian hasil perhitungan dapat ditingkatkan dengan adanya komputasi numeris, pengelolaan data dalam jumlah besar yang juga bisa dilakukan dengan mudah, yaitu dengan basis data atau database, dan masih banyak lagi. Pengaruh negatif yang bisa muncul karena adanya TIK, misalnya dari globalisasi aspek ekonomi, terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya.
Dengan banyaknya produk luar negeri dan ditambahnya harga yang relatif lebih murah, dapat mengurangi rasa kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aquila Engka, NIM 682019-060, Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Adapun dampak-dampak yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi diantaranya, yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Kini, semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Bahkan perubahan perilaku ke arah perilaku yang sebelumnya merupakan pekerjaan pria semakin menonjol. Data yang tertulis dalam buku Megatron for Women from Liberation to Leadership yang ditulis oleh Patricia Ebertman dan John Naisbitt pada tahun 1993 menunjukkan bahwa peran wanita dalam kepemimpinan semakin membesar. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Dan yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa dan akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa Barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. Dan yang ketiga, tekanan. Kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Baiklah, perkenalkan Bu, nama saya Roy Armus Alu, NIM saya 68-2019-042, saya dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Dan saat ini saya akan memberikan beberapa contoh dampak negatif terkait kemajuan teknologi terhadap budaya kita. Beberapa contohnya, yang pertama adalah kemerosotan moral. Di zaman yang semakin canggih ini, dengan kemajuan teknologi yang sudah semakin canggih, membuat berbagai banyak kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan para pelajar, mengalami yang namanya kemerosotan moral. Selain itu juga, kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material secara tidak langsung telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi individu yang kaya dalam hal materi tetapi miskin dalam hal rohani. Yang kedua adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja sudah sering sekali kita lihat di sekitar kita. Contoh-contoh kenakalan remaja antara lain seperti perkelahian, tawuran, merusak fasilitas umum, pelanggaran lalu lintas, sampai melakukan tindak kejahatan kriminal. Dan itu semua sudah kita lihat sehari-hari, baik di dalam lingkungan masyarakat kita maupun di tempat-tempat lain. Dan yang ketiga adalah pola interaksi antar manusia yang telah berubah. Seiring dengan kemajuan zaman dan juga teknologi, secara tidak langsung juga sudah membuat manusia-manusia menjadi seseorang yang jarang sekali atau bahkan tidak pernah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Inilah yang menyebabkan banyak sekali orang-orang yang lebih memilih hidup menyendiri dan juga memilih menghabiskan waktunya di depan gadget mereka, komputer mereka, ataupun handphone mereka. Ditambah lagi, semakin banyaknya warnet-warnet dan juga tempat-tempat umum yang
menyediakan wifi gratis itu juga secara tidak langsung membuat masyarakat menjadi individu-individu yang lebih menghabiskan waktunya sendiri dibandingkan dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, itulah beberapa contoh dampak negatif dari kemajuan teknologi terhadap budaya kita. Halo, perkenalkan, nama saya Efraim Paga dengan NIM 67/2017-185 dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika. Apa itu budaya atau kebudayaan? Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama ideal, yang kedua kelakuan, yang ketiga benda. Wujud kebudayaan yang pertama yaitu ideal merupakan wujud atau kebudayaan sebagai suatu kompleks atau gagasan seperti nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang ada. Kedua, kelakuan. Kelakuan merupakan kebudayaan sebagai suatu aktivitas tingkah laku yang berpola dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Tiga, benda. Benda merupakan wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya seseorang.